Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Aryani, NIM 1814080041, jurusan Tadris IPA Fisika B 18 UIN Imam Bonjol Padang. Dosen pembimbing Milyasari SPD MSI. Judulnya itu Termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama, menjelaskan proses metabolisme manusia. 1. Enzim. Enzim merupakan senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai katalisator, yang dinamakan biokatalisator. Enzim dapat mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Cara kerja enzim. Enzim dapat bekerja bolak-balik. Enzim dapat mengubah substrat menjadi hasil akhir. Sebaliknya, enzim juga dapat mengembalikan hasil akhir substratnya jika lingkungannya berubah. Contoh, enzim lipase dapat berfungsi sebagai katalisator dalam perubahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim bekerja spesifik, artinya enzim mempunyai fungsi yang khusus. Untuk perubahan tertentu diperlukan enzim tertentu. Jika enzimnya berbeda, maka hasil akhirnya akan berbeda pula. Cara kerja enzim ada dua, yaitu dengan model kunci gembok dan kecocokan terinduksi. Yang kedua, menguraikan hukum satu dalam sistem biologi. Hukum pertama termodinamika juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi energi dalam sistem tertutup tetap konstan. Dalam sistem biologi, semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup, seperti alam semesta, energi ini tidak dikonsumsi tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya melakukan sejumlah proses penting. Proses ini membutuhkan energi. Dalam fotosintesis, energi disediakan oleh matahari. Yang ketiga, menguraikan hukum dua termodinamika dalam sistem biologi. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa ketika energi dipindahkan akan ada lebih sedikit energi yang tersedia pada akhir proses transfer daripada awalnya. Karena entropi yang merupakan ukuran dari gangguan dalam sistem tertutup, semua energi yang tersedia tidak akan berguna untuk organisme lain. Energi meningkatkan sebagai energi transfer. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tanaman. Berbagai jenis energi tercermin dan beberapa hilang sebagai panas. Hilangnya energi untuk hasil lingkungan sekitarnya peningkatan gangguan atau entropi. Yang keempat, menjabarkan konsep energi berbasis GIBBS pada organisme. GIBBS berfungsi termodinamika untuk berpotensi diterapkan pada produk, diuraikan secara rinci dan kualitas fisika bertalian biologi. Konsep energi yang dikembangkan dan diterapkan pada rentang yang luas dalam topik biologi dan kimia bertujuan memberikan pemahaman yang baik tentang ilmu fisika yang melandasi teknik biokimiawi yang digunakan. Yang kelima, menjelaskan termoregulasi pada tubuh manusia. Termoregulasi pada manusia merupakan aspek penting dari homeostasis. Dalam termoregulasi, panas tubuh dihasilkan sebagian besar di dalam organ dalam, terutama hati, otak, dan jantung, dan dalam kontraksi otot rangka. Manusia telah mampu beradaptasi dengan keanekaragaman iklim, termasuk panas lembab dan panas gersang. Temperatur tinggi menimbulkan stres yang serius pada tubuh manusia, menempatkannya dalam bahaya besar, cedera atau bahkan kematian. 6. Menjelaskan termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Termoregulasi tubuh pada hewan adalah proses penjagaan suhu internal hewan dalam kisaran yang dapat ditoleransi.
Dalam mencapai homeostasis, hewan mempertahankan kondisi lingkungannya internal dalam keadaan relatif konstan. Bahkan ketika lingkungan eksternalnya berubah secara signifikan, di dalam pengaturan suhu tubuh mamalia terdapat dua jenis sensor pengatur suhu, yaitu sensor panas dan sensor dingin, yang berbeda tempat pada jaringan sekeliling atau penerima di luar, dan jaringan inti penerima di dalam dari tubuh. 7. Menguraikan aliran energi dalam sistem biologi. Aliran energi merupakan rangkaian utama urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Sekian dan terima kasih. Wassalam.